Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windiarto. Saya ingin memperlihatkan atau memberikan tutorial bagaimana cara mendevelop atau membuat sebuah aplikasi dengan menggunakan database-nya MySQL, dan kita akan menggunakan Python atau kode Python sebagai develop application atau aplikasi untuk mendevelop. Terlebih dahulu kita buat terlebih dahulu database-nya. Saya panggil localhost admin yang sebelumnya sudah saya install database-nya. Misalnya kita beri nama database-nya adalah Informatika Medis. Nah, kemudian kita buat tabel-tabelnya. Yang pertama kita buat tabel yang itu tabel pasien. Yang pertama, misalnya kita masukkan 5 field. Yang pertama kita isi dengan nomor RN, kemudian varchar, biasanya ini ada 6, kemudian nama pasien, varchar, biasanya ada umur, ini kita kasih integer, terus kemudian ada alamat, yang terakhir adalah kita buat varchar semua. Pasnya panjang namanya kita kasih 50 karakter. Umurnya tadi kita isi dengan integer, anaknya 50, pekerjaannya 20. Kemudian tipenya kita ganti dengan InnoDB. Jangan lupa ini dijadikan primary. Kalau kita save. Tabel yang pertama, tabel yang kedua kita bikin lagi tabel penyakit, kita masukkan 3. Yang pertama ada kode CD, kemudian kita isi varchar, biasanya cuma sedikit tapi kita isi dengan 5 aja, nggak apa-apa. Oke, kita isi dengan 6 atau nanti dibutuhkan panjang. Nama penyakit, varchar kita isi dengan 50 atau bisa lebih. Ini kita isi dengan keterangan. Varcharnya misalnya kita isi dengan status. Kemudian ini jadikan primary key adalah kode ICD. Rasa. Nah, kemudian yang terakhir adalah bukan yang terakhir. Oh ya, kita bikin aja langsung ke pencatatan saja untuk transaksinya kita adalah, jadi kita buat 3 tabel saja. Data penyebab, kita masukkan misalnya yang pertama adalah tanggalnya, tanggal periksa. Ini kita pilih date, tipenya, kemudian ada pasien, nomor RM, kita di varchar panjangnya 6, kemudian ada kode ICD tadi kita cek kembali. Oh ya, ada 6 juga, varchar 6. Nah, kalau sudah InnoDB kita pilih save. Nah, kita indekkan, terus kita pilih relasi view-nya, kita relasikan nomor RM berrelasi dengan pasien nomor RM, kode ICD berrelasi dengan penyakit kode ICD. Nah, kalau sudah kita pilih save. Nah, sudah ada 3 tabel, kita uji coba untuk membuat aplikasinya dengan menggunakan Python. Nah, ini dia Pythonnya. Nah, sehingga nanti kita lihat ada 3 menu.
ini adalah typhoon mirip dengan Delphi versi 4.8. Kita pilih file new project, kita pilih OK. Nah, ini adalah form pertama yang nanti akan digunakan sebagai form utama. Kita pilih simpan. Nah, kita buat terlebih dahulu foldernya. Misalnya saya beri nama informatika Asosiasi LAN. Ini adalah nama proyeknya, project LTI. Mau diganti nama silahkan, enggak juga silahkan. Nah, itu tadi adalah nama proyeknya. Sekarang kita menyimpan unitnya, hub utama. Saya beri nama hub utama atau sebagai hub utama. Sudah. Ini tadi adalah form utama atau unit utama. Utama itu nama fieldnya, ini nama filenya, kemudian ini adalah form yang nanti kita gunakan. Kita ganti namanya dulu. Mau kita beri namanya utama. Terus kemudian captionnya. Caption itu untuk memberikan judul yang ada di atas ini. Captionnya kita ganti dengan penerapan penyakit. Nah, kalau sudah, kita cek di sini titlenya secara otomatis sudah jadi. Nah, kita jalankan terlebih dahulu, kita cek hasilnya akan seperti apa. Nah, baru proses pembuatan. Nah, jadinya seperti ini. Ini masih kosongan karena memang belum kita bikin. Terlebih dahulu kita buat agar ketika dia di load tampil pertama dia menjadi maksimal atau penuh satu layar. Kita ubah pada Windows Stated-nya menjadi full screen. Nah, kalau full screen ini ketika kita coba jalankan, nah, menjadi penuh satu layar. Nah, seperti itu. Kemudian kita pilih Windows Run, kita matikan stop. Nah, itu biar menjadi maksimal. Tadi kalau layar kena full screen, nah itu kan menjadi satu layar penuh, jadi kita tidak bisa melihat. Kalau kita ingin menjadi maksimal, kita pilih maximize. Kalau maximize, kita klik, kita jalankan. Nah, dia satu layar tapi tidak menutup. Kalau tadi kan ketika full screen menutup, itu jadi nggak bisa membuka yang lain. Nah, ini kalau kita bikin menjadi maximize. Nah, kalau sudah, kita bikinkan menunya. Tadi ada 3 menu, kita buatkan melalui standar. Kita pilih menu, masukkan di sini. Menu yang pertama kita beri nama, captionnya judulnya master. Di dalam master kita cek sub menu. Yang pertama tadi adalah ada pasien. Yang kedua kita cek lagi. Nah, ini adalah data penyakit. Nah, terus selanjutnya kita bikin lagi. Nah, ini untuk yang kedua, transaksi pemeriksaan. Nah, terus kita buat lagi satu untuk keluar. Sudah ada 3 menu, kita coba jalankan. Nah, sudah ada 2 menu. Nah, sekarang kita tinggal membuat fungsi, kita tinggal membuat form ya. Yang pertama adalah form pasien. Ini tadi kita simpan, kemudian kita pilih file new form. Nah, ini nanti yang akan kita jadikan sebagai form pasien. Tulisannya masih form 1, kita ganti nama, name-nya menjadi FRM pasien.
di sini. Nah, otomatis namanya menjadi FRM pasien. Kemudian kita ubah captionnya, kalau name itu untuk memberikan nama form, kalau caption itu untuk memberikan judul. Kemudian kita simpan sekalian, kita simpan menjadi pasien. Ini nama filenya, kalau ketika nama filenya ini nama filenya pasien. Nah, sudah jadi data pasien. Kita panggil dari form utama. Nah, dari sini pasien ini nanti bisa kita panggil. Caranya kita kembali ke form utama, di ujung belakang misalnya kita isi dengan nama dari pasien tadi, unit pasien. Nah, kalau sudah, kita kembali ke menunya, kita pilih pasien. Dari sini kita panggil, yang dipanggil bukan U-nya tapi nama dari formnya tadi. Nah, ini nama formnya tadi kan kita memberi namanya FRM pasien. Nah, ini tadi kan namanya adalah FRM pasien. Nah, kita tulis titik show model. Kalau sudah, kita coba jalankan, hasilnya kan seperti apa. Kita cek. Nah, sudah jadi formnya ya. Nah, kalau sudah, ini sudah. Nah, kalau sudah, kita hubungkan antara aplikasi kita dengan database. Tadi nama database kita adalah informatika medis. Kita hubungkan terlebih dahulu. Caranya adalah kita menggunakan komponen yang namanya ZIOS. Dia sudah disediakan secara default di kode Python. Saya biasanya menggunakan ZIOS, bisa juga menggunakan yang lain, tapi paling enak ini ya, ZIOS Access. Saya coba hubungkan. Untuk protokolnya saya menggunakan MySQL. Kemudian usernya biasanya secara default, kemudian hostname-nya, nama database-nya kita isi dengan database informatika medis. Kita sesuaikan dengan yang ada di dalam database. Atas di sini kita tulisan salah. Kemudian hostnya host protokol. Kita isi dengan localhost kalau ini komputer lokal. Kita coba konekkan, mau enggak? Oh ya, karena posisinya MySQL belum diambilkan library-nya. Kita cari MySQL client SO nya. Kalau posisinya di Linux, kita bisa ngambilnya di dalam LAN atau SAM-nya Linux. Kalau di Windows bisa dicari di dalam folder RAM atau SAM yang ada di Windows. Library location kita ambil. Kalau posisinya di Linux biasanya dia di ODT. Kalau sudah di LAN, terus kita cek dulu ada nggak with MySQL SO. Oh, nggak di sini ternyata. With MySQL SO, MySQL mana? Kemudian bin
ternyata posisinya di sini dalam folder opt lamp lib kemudian mysql. Kita ambil lib mysql client titik so. Kalau sudah, kita konekkan. Nah, sudah true, artinya ini sudah terhubung. Terus kalau sudah, kita ambil tabel yang ada di dalam Z connection ini. Kita bisa menggunakan Z tabel, kita klik, kita taruh. Misalnya ini kita ganti namanya biar nanti tidak berubah. Bukan misalnya Z tabel pasien. Nah, kalau sudah, kemudian koneksinya kita isi dengan Z connection yang tadi kita masukkan. Kemudian tabel name-nya kita ambil. Ini kita ambil adalah pasien. Nah, sudah terhubung. Ini sudah. Kalau sudah, kita aktifkan menjadi true. Nah, gampang ya, menjadi true. Kalau sudah true, artinya kita sudah bisa mengambil data yang ada di dalam tabelnya. Kita posisinya kita klik 2 kali, kita add field. Nah, kita ambil semua. Nah, semuanya terambil. Ada nomor RN, nama pasien, umur, alamat pekerjaan sudah masuk ke dalam aplikasi kita. Kalau sudah, baru di form yang tadi kita bikin, yang tabel pasien, kita masuk ke data akses. Samaan ya. Kita buka dari sini data akses. Nah, kita ambil data source, kita masukkan ke sini. Nah, data setnya dari form utama sudah tampil di sini. Berarti tabel pasien. Kalau sudah, kita ambil dari data kontrol. Data kontrol ini untuk mengambil data yang ada di dalam, atau untuk menampilkan datanya, kita ambil yang tdb grid sama tdb navigator. Di sini kita masukkan. Kalau sudah, data source-nya ini kita masukkan data source-nya. Data source-nya kita masukkan. Nah, kita ambil. Kita lihat di sini datanya sudah masuk. Kalau misalnya kok kepanjangan ya bisa kita perkecil. Yang di sini tadi diklik aja, display width-nya misalnya ini kita isi dengan 10, kemudian nama pasiennya kita isi dengan 50, terus umurnya 10 sudah, ini kita isi dengan 5 aja. Alamat kita isi dengan 50, terus pekerjaan kita isi misalnya 20 untuk display width-nya. Nah, jadi lebih kecil. Kalau sudah, kita masukkan db navigator. Caranya sama seperti tadi, kita sambungkan dengan data source-nya. Nah, kalau sudah, di sini sudah ada plus, ini untuk kanan kiri pencarian dan lain sebagainya. Terus kalau sudah, kita kembali ke sini tadi, ke objeknya kita tarik satu-satu. Oh, nggak mau ya. Harus ya. Kalau sudah, kita taruh aja ke atas. Saya kira seperti yang ada di DLP. Nah, berbeda. Kalau sudah, nah, ini kita tarik ke bawah. Terus kita coba jalankan.
ribut. Nah, kita panggil pasien, sudah. Kalau kita ingin nambah, kita klik tambah, kita masukkan misalnya nomor RN nya 06, enter nama pasiennya misalnya di Nugroho, terus umurnya misalnya 25, alamatnya Takkan pekerjaan guru. Nah, kalau sudah kita enter. Nah, ini kalau misalnya kita menambahkan, kalau kita cek di dalam database kita tadi, nah database Windiarto sudah masuk, sama ya. Nah, caranya sama untuk data penyakit dan lain sebagainya. Kita coba satu lagi. Kita coba satu lagi untuk membuat data penyakit. Form name-nya kita ganti nama dengan FRM penyakit. Terus captionnya atau judulnya kita ganti dengan data penyakit. Kalau sudah kita simpan, kita beri nama misalnya U penyakit. Nah, ini tadi U penyakitnya, kita perlebar. Terus kalau sudah dari form utama seperti tadi, kita kembali ke unit utama. Mana tadi U pasien, kita tambahkan U penyakit. Nah, kalau sudah, untuk memanggil kita kembali ke menu penyakit, diklik 2 kali, sudah langsung masuk ke menu di sini. Kita panggil anggaran ke penyakit titik show bentar. Kalau sudah, kita masukkan kembali siosnya. Aduh, huruf kita ambil sios karena kebanyakan menu jadi bingung. Kita masukkan, kita beri nama misalnya biar nanti tidak tertukar set penyakit. Kalau sudah, koneksinya kita pakai set connection, tabelnya kita pilih tabel penyakit, aktifnya kita bikin menjadi aktifnya menjadi true. Nah, kita add kembali. Aduh, yang di add lagi yang ini. Kita ambil semua. Oke, kalau sudah, biar tidak kepanjangan lagi, kita isi dengan 10. Nama penyakitnya kita isi dengan 50. Kemudian untuk keterangannya kita isi dengan 70. Kalau sudah kita kesini tadi, kita ambil data akses. Di data akses tadi, data akses kita pilih data source, kita masukkan ke sini. Kita ambil form utama yang tabel penyakit. Kalau sudah, kita kembali ke data kontrol, yang diambil adalah titik. Nah, kalau yang pertama tadi modelnya langsung dimasukkan, kita coba yang bentuknya lain. Untuk inputannya biar di toko-toko atau di rumah sakit. Nah, data source, kemudian secara otomatis sudah tampil. Kita masukkan lagi di navigator. Nah, terus seperti tadi, kita masukkan data source. Sudah nyambung. Kalau sudah, kita kontrol, kita ambil TDP text. TDP text TDP edit. Nah,
ada 1 2, tadi ada kode penyakit, nama penyakit ya, jadi kita butuh 3. Terus 1 lagi tadi untuk yang deteksi edit. Nah ini untuk yang keterangannya, kita pilih 3-3-nya, tekan pakainya sambil diklik sambil ditekan shift, data source-nya kita pilih sama, ini yang data source 1. Kalau sudah baru kita tentukan fieldnya. Nah ini untuk yang kode ICD. Terus kita pilih yang edit itu ini untuk yang nama penyakit. Terus yang ketiga ini untuk yang klik, kita pilih yang data fieldnya keterangan. Kalau sudah kita kembali ke standar, kita tambahkan label. Nah, kita masukkan captionnya, kita isi dengan kode ICD. Terus kita pilih lagi, kita isi captionnya. Penyakit. Terus kita masukkan lagi keterangan. Nah sudah. Kalau sudah kita coba jalankan. Proyek build successfully. Nah ini yang data penyakit. Nah kita coba tambahkan penyakitnya, keterangannya tes, kita pilih centang. Kalau mau kita tambah, kita tambah. Nah tambah ya, kita tambah lagi misalnya 5 biasa, kita pilih centang. Nah ini bisa naik turun. Tolong ya, selesai. Nah ini aja tutorial dari saya. Aplikasinya untuk kita coba tes, kita coba lihat isi dalam foldernya. Tadi yang saya buat yang ini, informasi kesehatan, ini yang ada di dalamnya. Kalau misalnya kita menggunakan Windows, biasanya sudah langsung bisa kita pakai karena menggunakan Excel. Biasanya kita pilih package-nya, nah, kan bisa kita compile and boot, run boot. Nah ini disesuaikan dengan sistem operasinya biasanya. Nah ini filenya. Kalau posisinya menggunakan Windows, biasanya secara otomatis sudah berubah menjadi Excel dan bisa langsung digunakan. Oke, kita cek kembali seperti apa. Nah ini filenya ISO. Jadi meskipun kita sudah mematikan aplikasi kita, nah itu tadi hasil jadinya. Nah ini adalah file kita. Kalau misalnya ini sama file kita copy, kita taruh di mana saja, dia langsung bisa jalan. Misalnya saya taruh di desktop, dan saya taruh dalam desktop folder. Kita taruh di sini. Nah ini kalau kita coba jalankan, nah aplikasi kita langsung jalan. Aman ya developnya. Nah tinggal satu lagi, silahkan di
coba. Demikian dari saya. Terima kasih karena sudah mau melihat tutorial saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.